What's up people, influencer ngawur di sini. Jadi kita mau ngebahas dulu satu topik yang sangat-sangat ngawur. Ngawurnya luar biasa, yaitu calorie counting. Nah, oke, kekurangan dari sisi calorie counting adalah mereka itu bukan konsepnya ini adalah cuma pure energy measurement dari sisi heat, dari sisi panas. Kenapa gue selalu bilang calorie counting is bullcrap? Karena contoh gini, lu makan 1000 kalori gula, tidak akan sama efeknya lu makan 1000 kalori daging sapi kan. Podcast ini merupakan opini pribadinya gue, dan opini pribadi gue itu dibangun berdasarkan research papers yang gue baca dan gue telaah, yang menurut gue itu kredibel. Dan podcast ini bukan medical advice. Oke, kok mau nanya, sebenarnya kalori counting itu apa sih? Oke, mari kita bahas dulu. Makanya ini salah satu topik yang gue demen sekali sih untuk bahas, terutama dari sisi sejarahnya. Jadi untuk suatu konsep, we gotta understand the history behind it ya. Dan juga kalau bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, please subscribe, share, dan komen. Semua komen gue terima. Lu mau komen positif, mau komen hujatan, it's fine. Oke, langsung komen. Thank you. Jadi kita balik dulu ke sejarahnya. Jadi ini dimulai oleh seorang scientist, ini agriculturalist. Jadi dia tuh scientist di bidang agriculture. Dia tuh ngelihat bahwa di makanan ini belum ada suatu measurement yang pasti gitu loh. Jadi dia tuh ngelihat apa yang bisa kita pakai untuk melambangkan nutrisi suatu makanan. Ini namanya Wilbur Atwater, namanya sainsnya namanya Wilbur Atwater. Terus dia terbang ke Jerman. Dia buat terbang mungkin nih. Dia naik perahu, naik boat ship ke Jerman. Jadi dia ngelihat ternyata di Jerman itu mereka itu ngukur pupuk, bro. Fertilizer dari menggunakan kalori, perhitungan kalori. Apa itu kalori ya? Kalori adalah pengukuran energi. It's just energy measurement. Lu pernah denger gak joules? Contohnya kayak kilojoules, joules gitu kan. Jadi kan contohnya kayak energi sama dengan MC delta T. Jadi massa dikali suatu constant dari suatu barang itu dikali perubahan temperature-nya. Jadi itu keluar energy measurement, yaitu calorie. Jadi dia mengambil konsep itu, dia mencoba menerapkan di dalam makanan, di dalam kayak food, gimana dia mengukur itu calorie content-nya suatu food. Nah, kalau menurut gue sih karena keterbatasan pengetahuan soal biochemistry dan physiology untuk dari sisi makanan ke badan kita, dia menggunakan calorie measurement. Ya bagi gue it's a solid measurement pada saat zaman itu. Pada saat di situ menurut gue itu adalah alternatif yang paling oke. Karena kan dia belum mengerti soal pengetahuan kita soal biochemistry dan physiology terhadap badan kita. Kalau kita makan sesuatu kan belum begitu advance. Kayak tahun berapa itu? Itu 1800-an nggak usah. Kayak 1800. Lanjut. Habis itu ya misalnya it's a very short measurement ya. Jadi gimana cara kita tuh mengukur kalori dalam suatu makanan? Gimana cara? Kita harus tahu dulu kan. Betul. Jadi lu ngambil sesuatu, lu masukin ke dalam yang namanya bomb calorimeter. Jadi itu bom untuk apa? Ledakin. Jadi lu masukin suatu makanan di dalam suatu wadah. Okay. Di wadah ini dikelilingi oleh air. Okay. Jadi air. Terus di dalam makanan ini lu ledakin, bro. Bom, makanya bom calorimeter. Lu full combustion, makanan ini menjadi ash, menjadi betul-betul jadi arang. Mereka tuh mengukur berapa heat yang keluar dari proses itu ke air. Lu ngukur perubahan temperatur di air itu. Makanya sama dengan energy sama dengan mass dikali calorie constant air dikali perubahan temperatur di dalam air itu. Lu dapatlah pengukuran energy measurement terhadap makanan itu. Nah, jadi dari situ lu langsung tahu, oke, inilah berapa energi di dalam suatu makanan dalam bentuk ukuran ada antara joules atau joules, kilojoules dan kalori. Itulah ceritanya. Kalau menurut Koko, kekurangan kalori counting ini apa? Nah, oke, kekurangan dari sisi calorie counting adalah mereka itu bukan konsepnya ini adalah cuma pure energy measurement dari sisi heat, dari sisi panas. Nah, sedangkan kita tahu bahwa efek setiap makronutrisi itu berbeda terhadap badannya kita. Secara fisiologi, secara biochemistry berbeda. Contoh lu makan gula. Lu makan gula ya lu makanannya gula kan. Gula masuk ke dalam darah lu udah jadi gula. Kalau protein gimana prosesnya?
Kan beda lagi, lu masuk ke dalam ini, lu harus dicerna dulu dan segala macam baru masuk diserap. Lemak gimana prosesnya? Lu masuk ke dalam, masuk ke dalam apa, dicampur dengan bile, dicampur, dengan empedu dan segala macam, lu harus bentuk chylomicrons, lu harus masuk dulu ke dalam lymphatic system. Iya, nggak mungkin bisa diukur kan. Nah, ya maksudnya nggak iya secara tepat, tapi kan secara fisiologi udah berbeda, gimana kita memproses gitu loh. Jadi simpelnya adalah, kenapa gue selalu bilang calorie counting is bullcrap, karena contoh gini, lu makan 1000 kalori gula, tidak akan sama efeknya lu makan 1000 kalori daging sapi kan. Betul. Like two separate things. Kalau seandainya itu benar, then you can say, okay, a calorie is maksudnya oke lah dan segala macam. Dan ini ada satu percakapan menarik, bro. Gue gue pernah diskusi dengan teman gue, dia spesialis bedah saraf. Jadi gue harus sebut Dr. Stephen Tandean. Jadi kita ngobrol, kan kita ngomong juga soal kalori dan segala macam ya. Terus dia ada satu percakapan yang masuk sekali di kepala gue. Iya, dia ngomongin iya kira-kira lah ya. Dia ngomong iya, makanya gue melihat kadang di pasien-pasien itu, walaupun kita udah hitung kalorinya makanan, contohnya kalau pasien kan kadang belum bisa makan solid ya, belum bisa makan, masih pakai yang cairan lah antara walaupun kita udah makan, udah hitung kalori yang benar, kita masukin ke dalam pasien itu, tapi pasien tuh turun berat badan. Walaupun kalorinya benar ya, dengan semua komposisi dan segala macam itu benar. Tapi begitu pasien tuh bisa solid, kita kasih solid, makanan solid yang beneran dengan kalori yang sama, naik berat badan dia. Oh. Nah, jadi kan dari situ kan udah langsung kelihatan bahwa it is not, kemungkinan ada proses-proses lain di dalam makanan itu loh. Lu dalam bentuk cairan dengan kalori yang sama versus solid itu udah berbeda efeknya tuh ke badan pasien itu. Berarti ukuran juga matters ya. Oh, matters. Apakah bentuknya itu oke, texture, jenisnya dan segala macam itu kan berbeda sekali. Contohnya kayak gini aja, lu makan daging ayam atau lu makan daging ikan dengan kalori yang sama. Oh, kita ngomong soal protein ya. Lu makan daging sapi, maybe two separate things, man. Mungkin akan efeknya itu berbeda gitu loh. Karena kan komposisinya itu, jadi di dalam itu ada vitaminnya, ada mineralnya, texture is different, dan segala kompleksitas di dalam makanan itu. Oke. Ya. Kalau bumbu, Oke. kadang suka, oh nggak boleh tambah bumbu ini nih, nanti kalorinya naik. Oh itu, ya gitu-gitu. Oh gimana? Ya for me ya, kan kita bisa berpikir ya, this bullcrap. Oh bukan, maksudnya bullcrap in a way gimana ya? Kita itu hidup jadi ribet gitu loh. Ya kan, maksudnya permasalahan dengan calorie counting ini, makanya kalau teman-teman yang menjalankan calorie counting, ini pengalaman gue dengan teman-teman klien yang gue coach ya. Selalu percakapannya sama, yaitu pada saat kenapa gue pada saat gue hitung kalorian, gue susah turun berat badan. Kenapa sekarang itu gue begitu gampang berat badan itu jadi ideal? Karena kita fokus ke hal yang benar gitu loh. Kita fokus ke kualitas makanan. Balik lagi ke soal bumbu. Berapa banyak bumbu yang lu pakai? Berapa banyak gula di situ? Berapa banyak? Itu kan it's very hard to tell ya. Kan lu gak mungkin lu pergi ngambil timbangan, lu kemana-mana itu lu pergi timbang terus kan. Itu kan logically it's impossible. Iya. Oke, kalau ya maksudnya sekarang kalau kau berkata bahwa calorie counting is not sustainable lah. Iya, it's sustainable ya. Apa faktor-faktor yang mungkin kita lebih perlu fokusin kok? Mungkin secara Oke. nutrisi, hormon, metabolisme itu perlu nggak? Jadi gue kasih lu alternatif. Oke, kalau gue udah bilang calorie counting is bull, jadi alternatifnya apa? Jadi alternatif yang gue selalu kasih tahu adalah, ini I try to convince you ya, bagi teman-teman yang calorie counters, ini saatnya gue lagi mencoba meyakinkan lu ada alternatif yang lebih oke. Which is dengan teman-teman coba fokus ke kualitas makanan. Oke. Begitu lu ngelihat kualitas dan komposisi makanan kita, nomor satu kualitas itu apa? Real food. So you gotta eat real food, man. Lu harus makan yang betul-betul real, kayak daging ya daging, telur ya telur, ikan ya ikan, ya kan. Lu makan itu. Terus komposisi protein lu naikin. You gotta keep, kalau bagi gue pribadi ya, gue 50-70% yang gue makan ya maybe more sih. Itu ya protein hewani, sisanya serat. Dan gue reduce sekali gula-gulaan gue, men. Gue reduce sekali itu nasi-nasian, roti. Ya roti gue udah hampir tidak pernah sih. Nasi aja tadi cuma makan 2-3 sendok. Yaitu gula-gula, minuman manis gue udah skip. Jadi itu yang gue konsumsi. Itulah, dan teman-teman ingat, kita di Indonesia permasalahannya adalah kita selalu diajarin untuk makan berlebih. Kita selalu makan sampai lu
sampai lu kayak mau tidur gitu loh, sampai lu harus betul-betul tidur untuk bisa suatu badan lu tuh bisa mencerna makanan itu, which is so bad. Jadi adopsilah ini hara hachibu men. Yaitu lu makan, lu stop makan sebelum lu kenyang, which is perfect. Itu perfect sekali. Lu mau lihat di apa di Islam juga diomongin, di apa itu namanya Confucius juga diomongin, di Jepang juga diomongin, dan gue yakin di Eropa juga pasti ada itu. Kata-kata itu selalu muncul, kata bahwa lu stop makan sebelum lu kenyang, which is the best. Itu. Kalau sedikit mau nanya aja sih Iya. kayaknya. Sebenarnya ada nggak sih hubungan antara hormon seperti kayak insulin, Oh yes, segala macam terhadap mungkin kalori dan ini sih Pak? that's a very very good question. Jadi contoh kita balik lagi yang tadi gue ngomong. Lu makan 1000 kalori gula versus lu makan 1000 kalori sapi. Totally different things. Lu makan 1000 kalori gula, apa yang terjadi? Begitu lu masuk ke dalam badan lu, gula itu harus disimpan di liver. Insulin lu naik ya. Insulin naik karena gula darah lu naik. Dan dia harus secepat mungkin untuk menyimpan di liver sebagai glycogen, liver glycogen. Atau lu simpan di otot untuk sebagai muscle glycogen. Sisanya kemana? Gula itu nggak bisa diapa-apain ya. Sisa gula yang lu makan tadi yang begitu banyak itu kemana? Ya exactly. Lu tuh harus di-convert, disimpan menjadi lemak di dalam perut lu. Ataupun di organ-organ lu, di whatever lah yang bisa disimpan. Karena badan kita tuh nggak mau keluarin gula itu dari kencing. Karena lu it's gonna destroy your kidney. Nah itu yang harus disimpan. Berbeda kalau kita makan daging-dagingan. Ya kan? Begitu lu konsumsi daging, apa yang terjadi? Asam amino itu akan badan lu akan mencerna daging itu, dan lu akan berasa thermogenic malahan. Lu akan menjadi lebih panas badan lu, bro. Karena proses pencernaan daging itu. Nah, begitu dia udah di breakdown menjadi fat dan asam amino masuk ke dalam badan lu menjadi hyper aminoacidosis. Dia akan nyimpen apakah ada sel yang rusak, dia harus simpen di sinilah dan segala macam. Sisanya kemana? Ya you gonna burn and check it out as urea. Ya ini Ya. satu pertanyaan menurut saya cukup menarik sih kok. Ada pernyataan nggak Pak? Gak apa-apa makan apa aja. Which is gak apa-apanya adalah ultra processed food. Yes. Yang penting kalorinya Terjaga. Exactly. Nah itulah jebakan Batman ya bro. Itulah permasalahan jebakan Batman kalori-kalorian. Lu kayak gini, lu makan suatu kayak protein bar yang ultra processed, yang sugarnya tuh mungkin excuse my language tapi freaking high. Itu lu makan itu, dibanding lu makan telur, nanti lu jangan makan telur nih kalori tinggi. Kayak gini, kan geblek. Jadi kalau saya lu makan protein bar, ya lu maksudnya ya itu kebanyakan bakal ultra process. Apa yang tadi? Ya tadi semua proses mungkin pencernaan lu jadi bermasalah lah karena bahan campuran emulsifier, pengawet, pewarna dan segala macam. Jadi makanan itu bagi gua adalah biochemical information. Gimana ke badan lu itu begitu lu konsumsi sesuatu itu adalah informasi biokimia, informasi fisiologis ke badannya kita untuk ngapain? Apa yang harus kita kerjain? Jadi makanan itu bukan it's just not calories, man. Ya. Jadi bagi teman-teman yang udah aware, ingat calorie counting is bullcrap. Balik lagi ke fokus di mana kita itu melihat kualitas makanan. Dan stop makan sebelum kita tuh semoga bermanfaat.